Halo, berjumpa lagi dengan saya Tere dalam kegiatan Bincang Hati Keluarga Difabel. Mungkin memang kehendak Tuhan pada waktu itu ya tetap berjalan saja, dan kita benar-benar semua pengurus DPP BGKP, tim Satgas itu terlibat. Jadi sehingga semua bisa terlaksana dengan baik. Mungkin Kak Tere juga ikut hadir ya waktu itu, dan luar biasa penuh gereja dengan umat difabel. Nah, Pemirsa sekalian, pada talk show kali ini saya ditemani dengan narasumber yang luar biasa. Pada talk show sebelumnya kita mengulas tentang apa itu difabel dan juga bagaimana sharing dari keluarga memiliki anak difabel. Tetapi kali ini adalah sesi di mana untuk para koordinator bisa men-sharingkan apa saja pengalaman mereka, dan tentunya ini juga pasti bermanfaat bagi kita semua. Oke, tidak berlama-lama saya akan memperkenalkan narasumber kita pada hari ini, yaitu Kak Lucy Gawa. Halo Kak Lucy Gawa. halo Kak Tere. Gimana kabarnya? Baik, puji Tuhan, luar biasa. Oke, luar biasa. Kak Lucy, bisakah Kak Lucy memperkenalkan diri secara singkat saja? Baik, selamat berjumpa. Saya Lucy Gawa. Saya dari Kevikepan Surabaya Barat. Puji Tuhan dipercaya untuk mendampingi teman-teman para pengurus pastoral difabel di paroki yang berada di Kevikepan Surabaya Barat, juga teman-teman keluarga difabel yang ada di Kevikepan Surabaya Barat tentunya. Seperti itu, Kak Tere. Oke, Kak Lucy, tadi perkenalannya sangat singkat sekali ya. Saya Lucy Gawa. Oke, Kak Lucy boleh dong disampaikan ya ke semua pemirsa ya, mungkin bagaimana sih awal mula kok Kak Lucy ini bisa tergerak ya? Kok mau ya menjadi seorang koordinator Kevikepan Barat? Oke. Terpaksa, enggak gitu ya. Mengawalinya itu sebenarnya dari waktu pandemi, Kak, gitu ya. Pada waktu itu dari OMK Surabaya kalau nggak salah, waktu itu keluar gitu di Instagram, siapa yang mau menjadi relawan gitu, relawan pastoral difabel. Pada waktu itu saya hanya berpikir, ini mungkin pandemi membantu bagi-bagi konsumsi begitu di jalan-jalan untuk umat difabel. Mungkin gerakannya dari pastoral difabel waktu itu. Ya, saya dengan PD-nya mendaftarkan diri gitu. Saya mau siap jadi relawan pada saat itu. Sudah didata. Mungkin beberapa bulan kemudian tiba-tiba saya diajak untuk belajar bahasa isyarat gitu. Loh, kok malah diajak belajar bahasa isyarat? Loh, saya nggak menawarkan diri jadi juru bahasa isyarat, tapi saya mau jadi seksi konsumsi aja. Pada waktu itu saya begitu. Loh, nggak apa-apa, ini kita belajar. Aduh, ngapain ya? Bisa nggak? Bisa nggak? Nah, pada waktu itu akhirnya kami didata, dan ya sudah, saya mengikuti saja seperti air mengalir. Saya daftar dan akhirnya diajak untuk belajar Bisindo ya, bersama teman-teman dari beberapa paroki begitu. Dan di sana kita dibagi 2 kelas. Oke, akhirnya kami belajar, dan saya juga sempat tugas gitu menjadi juru bahasa isyarat pada waktu itu. Mungkin saya tugas beberapa kali gitu ya, tapi ya maaf gitu, selalu ketakutan gitu ya Kak Tere. Saya takut kalau salah gitu, saya menyampaikannya tidak tepat, saya merasa berdosa seperti itu. Tetapi puji Tuhan, adik-adik dari pastoral difabel itu pengurusnya semangat begitu. Tapi memang mungkin saya belum sampai pada menekunin hal itu. Lalu akhirnya dari pastoral difabel keuskupan itu menawarkan di paroki-paroki untuk diseminasi ya kalau nggak salah waktu itu.
penawaran itu ada, tetapi belum juga terlaksana. Tetapi awalnya akhirnya mengadakan misa, kalau nggak salah, misa Hari Disabilitas Internasional. Saya lupa 2023 rasanya, itu tepat setelah Paskah. Ya. Ya sudah di Algon. Waduh, di Algon. Kayak apa gitu ya. Pada waktu itu saya belum jadi koordinator pastoral difabel, cuman karena bersama tim relawan begitu ya sudah oke, kita ngadain ya, puji Tuhan di paroki Algon dibantu oleh para pengurus DPP BGKP paroki Algon menyambut dengan sukacita, mempersilahkan ya, Romo paroki juga mempersilahkan untuk mengadakan misa, dan itu menjadi kenangan yang terindah buat kami semua umat paroki Algon. Padahal sebelum kami mengadakan misa itu kan juga ada sosialisasi begitu, harus bagaimana menerima teman-teman difabel ini sesuai kriteria mereka kan. Dengan kondisi gereja Algon yang serba kaca itu sebenarnya juga nggak boleh begitu kan. Waduh ya apa ya, tetapi mungkin memang kehendak Tuhan pada waktu itu ya tetap berjalan saja, dan kita benar-benar semua pengurus DPP BGKP, tim Satgas itu terlibat. Jadi sehingga semua bisa terlaksana dengan baik. Mungkin Kak Tere juga ikut hadir ya waktu itu, dan luar biasa penuh gereja dengan umat difabel. Nah, mulai dari situ mulai nih kita ada pergerakan diseminasi, lalu dilanjutkan dengan diseminasi. Kumpul semua pengurus dari paroki-paroki pada saat itu, yang diundang itu kalau nggak salah si liturgi, lalu formasio khususnya di anak ya, rekat, OMK, lalu sekretariatan gitu ya. Kita kumpul bersama, lalu sharing, mendengarkan semua tentang diseminasi buku pedoman pastoral difabel, apa aja yang harus dilakukan begitu. Akhirnya terbentuklah pastoral difabel di wilayah Kevikepan Surabaya Barat. Nah, pada saat itu Romo paroki kami luar biasa menanggapi keberadaan pastoral difabel itu dengan pastoral difabel ini tidak ikut mana-mana begitu, tetapi berdiri sendiri begitu. Jadi maka di paroki Algon, karena saya berasal dari paroki Algon, Romo memberikan tempat khusus bahwa adalah pastoral kasih ya, pastoral lain gitu. Kalau pertama kok pastoral lain-lain sih begitu ya gitu, Romo apaan gitu, aneh banget kok aneh gitu banget. Ternyata pastoral lain-lain itu karena ada dua gitu yang masuk waktu itu, Satgas dan pastoral difabel. Satgas kan karena hasil karya dari pandemi kemarin ternyata diperlukan begitu di paroki kami bersamaan dengan pastoral difabel. Ya udah, kami jalan saja, dan ternyata kami harus membuat ini program kerja RAB, harus kami susun. Wih, ngapain gitu ya pertama, apa yang harus dilakukan gitu apaan ya, ini ya? Makanan apa lagi gitu kan. Sedangkan saya secara pribadi selama ini bergeraknya di bidang kerasulan khusus gitu ya. Ini kok ngurusin pastoral difabel, Tuhan tolong saya. Ya sharing-sharing dengan Kak Melani sebagai katekisnya pendamping pastoral difabel keuskupan. Saya harus apa? Buka buku pedoman, Bu, gitu kan. Ayo wis belajar dah. Oh, ini apa yang kurang di paroki kami, harus apa ya. Saya menyampaikan pada saat itu kami harus presentasi raker, itu luar biasa. Raker pertama itu raker ya? pertama buat kami, dan tidak ada penolakan gitu dari Romo paroki. Lanjut gitu. Hah, semua boleh Romo? Iya lanjut begitu. Wah, kami itu banyak. Ternyata memang lanjut gitu ya. Tetapi tidak semua program itu bisa kami lakukan. Ya itu tadi, angan-angan itu banyak gitu ya. Tapi ternyata tidak semua bisa kami lakukan. Kenapa tidak bisa pada saat itu? Ya, data yang kami punya untuk umat difabel dan keluarga itu
ya baru minim gitu. Kami hanya dapat data yang berasal dari keuskupan. Begitu. Data sensus yang waktu itu yang diserahkan pada saat itu diseminasi. Itu kan ada ini loh, Algon sekian dan paroki yang ada di Kevikepan lainnya itu juga sekian. Itu tantangan terbesar ya Kak Lucy sepertinya. Ketika kita harus mendata sensus untuk di paroki Algon berapa saja jumlah umat difabelnya dan apa masuk kategori apa. Nah, betul. Boleh dong, ini kayaknya menarik juga bisa diceritakan ya. Gimana ini? Apakah Kak Lucy bekerja sendiri ataukah ada yang membantu Kak Lucy? Nah, ini mungkin bisa juga. Ya. Baik, saya tidak mungkin bisa kerja sendiri karena saya kebiasaan bersama tim ya, dan itu kebetulan saya bersama di Pastoral Difabel Algon itu kami ditunjuk berdua, saya dengan Kak Agnes, begitulah. Saya berdua, ini ya apa enaknya. Akhirnya kami ke sekretariat minta data sensus. Ternyata di situ kosong semua. Nggak ada, padahal sudah ada kolom nih umat. Atau nggak kelihatan mungkin kalau kayaknya gitu ya, transparan gitu ya tulisannya. Kok kosong semua. Aduh, ngapain ya? Udah, kita kerjasama dulu dengan para ketua lingkungan. Ya, kami kula nuwun permisi ke sekretaris DPP, ya kita mengikuti jalur saja karena itu lebih baik buat kami yang karya pastoral baru kan. Di situ kami mengikuti jalur, kami melalui sekretaris DPP minta dibantu untuk menyampaikan kepada para ketua lingkungan gitu untuk mendata begitu. Setidaknya tahu aja gitu rumahnya di mana gitu kan. Nah, lalu didata. Setelah didata, nggak segampang itu gitu ya. Kami datang gitu ya, berkunjung gitu. Diusir Kak, gitu ya, diusir. Oh, anak kami tidak difabel, anak kami sehat-sehat saja gitu. Ditutup pintunya gitu. Wih, kok ada koyok ngenagih utang ya, gitu pada waktu itu. Ya sudah, terus ya apa ya enaknya. Dan itu bukan sampai detik ini pun kami masih melakukan pendataan itu nggak berhasil Kak. Jadi kami hanya tahu ada di lingkungan itu ada umat difabel, tapi kami tidak bisa mendata secara detail dia berkebutuhan apa dan sebagainya. Kelas berapa mukanya anak masih studi itu kelas berapa, nggak bisa. Benar-benar tertutup sampai saat ini gitu ya. Akhirnya bagaimana ya supaya keluarga difabel ini terbuka gitu, bahwa gereja ini tidak diam-diam saja loh gitu ya kepada keluarga yang memiliki anak-anak berkebutuhan khusus begitu. Ya kita kayaknya mancingnya harus dengan kegiatan gitu. Jadi dengan keberadaan kita memunculkan kami ada, kami ingin merangkul semuanya. Tapi kalau kita hanya mendata rasanya nggak mungkin. Kita harus membuka diri gitu ya, pada saat itu kita harus buka diri. Piye gitu ya, Kak Agnes, yang mungkin kita cuma sendiri. Akhirnya di setiap kepanitiaan Natal dan Paskah kami kula nuwun gitu. Kami kula nuwun, kalian ada program apa nih di Natal dan Paskah begitu. Kalau ada bakti sosial atau apa gitu kami ikutan dong gitu. Jadi di semua bidang kalau ada kegiatan kami ikutan dong gitu, dan kami masuk satu persatu. Ya mungkin di saat kegiatan itu tidak ada yang tertarik, umat difabel nggak ada yang datang, tetapi ada juga begitu. Nah sehingga dari situ kami bisa, oh ternyata di lingkungan yang kemarin kita data itu tidak ada di datanya, justru ada gitu dari kegiatan-kegiatan yang ada. Itu. Kak Lucy, kalau boleh kami tahu itu Kak Lucy kan melibatkan diri ya, maksudnya melibatkan teman-teman difabel ini supaya bisa masuk di dalam kegiatan-kegiatan kategorial begitu ya. Boleh nggak contohnya seperti apa sih bentuk kegiatannya? Bentuk kegiatannya? Ya, yang Kak Lucy ingin kolaborasikan begitu tepatnya. Sebenarnya kalau bukan keluarga difabelnya, tetapi kitanya. Oh begitu. Kami dulu kan sebelumnya kan harus kami dulu ya. Jadi dari Kak Lucy dan Kak Agnesnya ya dari tim di Pastoral Difabel begitu. Menyediakan diri ya masuk ke semua bidang, ke kategorial. Kami menawarkan diri, kami diundang gitu. Kami diundang, nggak usah kami diberi peran apapun. Yang penting kami itu bisa hadir di situ, mengajak. Jadi mengajak yang sudah terdata ini, supaya mereka juga mengenal, dan intinya kan sebenarnya kami itu lebih kepada
kalian menerima kami. Kami hadir, kalian menerima kami. Itu bagaimana caranya supaya mereka itu dimanusiakan begitu, ada di antara semua umat yang ada di situ. Jadi kami hadir, jadi kami diundang, ya kami mendampingin. Kami hanya sebatas mendampingin, Kak. Tidak ada yang lain harus berperan jadi apa di situ, Anda. Kami hanya mendampingi, jadi hadir sebagai tamu seperti yang lainnya mengikuti kegiatan. Ketika kami nggak mampu karena umat difabel ya sudah mulai gelisah dan kami izin pulang seperti itu. Jadi tidak banyak yang kami lakukan, tapi kami ada. Itu saja poinnya. Setelah kami ada, ya mulai gitu kan, yang tadinya umat kalau melihat keluarga difabel ini, maaf ini ya, mata ini melihat penuh curiga, penuh curiga, tuh kok bikin rame sih misa gitu ya, kok bikin rame. Kami meminta gitu ya, kalau di seksi liturgi boleh ndak di minggu keberapa gitu kami hadir gitu, dikasih tempat duduk sendiri begitu, dan tanpa ada event apapun gitu ya. Dan itu bisa berjalan sampai saat ini Kak Lucy? Memang tidak rutin, di hari-hari penting saja, Natal, Paskah, atau seperti misa pelajar gitu, di seksi pendidikan ada misa pelajar, kami hadir gitu. Oke, berarti ketika Kak Lucy menarik beberapa umat-umat difabel untuk mengikuti misa, misa umum itu ya Kak Lucy ya. Nah, kira-kira Kak Lucy bekerja sama dengan siapa saja? Terutama si liturgi. Oke, si liturgi. Karena kan untuk tempat ya, terutama yang namanya meskipun di paroki kami ini belum terdata yang umat tuli, tetapi kan kami juga harus memberikan warna juga ya. Maksudnya disabilitas itu tidak hanya ini gitu yang kita punya, karena rata-rata di tempat kami autis, ADHD dan tunagrahita gitu. Tapi kami juga ada loh teman-teman sesama ini yang juga peduli dengan teman yang sesama juga gitu, dengan hadir, ayo datang ini bersama komunitas Petrus ya, itu ya Bu Silvi, Pak Singo, ayo datang gitu, panggil kami, ayo datang ke Algon gitu, mau dan ada mereka misa. dengan senang hati ya mau datang ya. Akhirnya kami juga melibatkan mereka ini ikut kolektor gitu. Jadi akhirnya kita sampai di titik itu, meskipun bukan umat paroki Algon gitu ya, mereka terlibat sampai seperti itu dan diberi kesempatan gitu. Jadi kalau ada misa yang tugas kategorial apa gitu, saya masuk. Boleh enggak kami nyumbang 2 petugas? Oke. 2 petugas dari umat difabel gitu. Oh, lebih dari 2 nggak apa-apa gitu. Karena juga sebenarnya kekurangan petugas gitu ya. Kolektan ya, iya nggak apa-apa. Persembahan juga boleh. Akhirnya saya masuk nih ya. Jadi masuk gitu. Jadi sering ya, paling sering itu Edo, itu sering gitu. Kategorial apa diminta untuk membantu persembahan dan sebagainya. Jadi kami masuk di pelayanan liturgi. Jadi pas event-event tertentu aja gitu ya Kak Lucy ya. Di mana yang sekiranya secara pribadi kami, para pengurus pastoral difabel Algon itu bisa masuk begitu. Jadi enggak semua, dan juga menawarkan ke umat difabelnya apakah bisa juga hadir. Kita mencari tempat, kalau dari keluarga difabelnya nggak bisa hadir kan ya lucu juga gitu. Jadi harus kerja sama mereka. Oke, ini oke, jalanlah kami. Jadi kalau dibilang terjadwal tidak gitu, tapi selalu dalam setahun setidaknya kami harus berperan di situ, menunjukkan kami ada begitu. Eksistensinya ya, betul gitu ya Kak Lucy ya. Terus konsisten lah setidaknya. Konsisten itu yang penting ya. Selain pelayanan sakramen. Oke ya, mungkin bisa sedikit juga disampaikan apakah ada kendala ketika membantu teman-teman difabel ini dalam mendapatkan sakramen inisiasi terutama Kak Lucy. Kalau kendala tidak ada, puji Tuhan tidak ada. Dari pihak sekretariat paroki Algon bersama para katekisnya sangat-sangat terbuka, dan ketika ada umat difabel yang mendata untuk ikut salah satu sakramen inisiasi, mau komuni pertama, mau krisma, mereka selalu menginfokan ke kami, lalu diberi datanya, mau gabung dengan yang lain atau khusus gitu, waktu khusus gitu, jadi fleksibel gitu.
Saya akhirnya biasanya melihat data lalu observasi dulu gitu. Kami observasi kepada keluarga gitu. Kalau ini bisa digabung, ya kami harus gabung karena penting ya mereka bersosialisasi dengan yang lainnya. Tapi kalau tidak, kami meminta waktu khusus. Maka kami membuat jadwal sendiri gitu. Lalu juga ada jadwal, dari jadwal itu kami bergabung. Jadi tetap. Nah, contoh Krisma. Kalau Krisma itu saya secara pribadi dengan Kak Agnes tidak mau kalau langsung sama umat difabelnya saja, tapi orang tua harus ikut gitu. Betul. Karena bagaimanapun ini lebih kepada mereka pendewasaan iman ya kalau Krisma. Jadi tidak hanya umat difabelnya, tetapi keluarga juga berperan untuk iman si anak ini ya, salah satu keluarganya. Jadi kami ya orang tua ikut gitu, ikut mendampingin anak-anaknya saat Krisma gitu. Ya. Wah ini tantangan gitu, kok nggak no salah gitu ya Kak ya. Kembali lagi selalu takut dengan kesalahan gitu ya, ampun, khawatir gitu. Bagaimanapun kita harus ya sebaik mungkin kan. Jadi kita kerjasama gitu. Kalau saya beri ini, kira-kira bisa dibantu nggak di rumah gitu dengan materi ini gitu ya. Bisa nggak dibantu dilanjutkan lagi di rumah dalam 1 minggu begitu. Bisa nggak gitu. Orang tua tuh puji Tuhan, orang tuanya ini juga antusias. Oh bisa Bu Lucy, nanti kita harus apa ya? Ya harus begini. Jadi memang luar biasa begitu. Ada nggak cerita yang berkesan ketika Kak Lucy mendampingi sakramennya teman-teman difabel gini? Ada nggak satu saja cerita yang berkesan gitu? Gimana ya? Justru sebelum pastoral difabel ada ya, itu kan sebenarnya sudah ada. Sudah ada pendampingan untuk umat difabel ya, ikut serta di situ. Dan kebetulan kan saya juga pengajar biak, jadi dilibatkan gitu, mau untuk membantu mendampingin gitu. Ada gitu ya. Ini sudah selesai nih, pendampingan selama kalau kita tuh ACKP gitu ya, anak calon komuni pertama gitu ya. Sudah selesai dan sampai pada titik penerimaan komuni pertama. Di situ kan didampingin nih biasanya. Dulu didampingin mama sama papa begitu, anak di tengah. Waktu maju Kak Tere, ya ampun maju gitu. Kayaknya anak itu sudah mulai gelisah gitu pas maju. Maaf ini anak cewek, itu tiba-tiba roknya itu dibuka ke atas gitu kan. Sama orang tuanya dibenturin karena mungkin dia mungkin dredeg ya atau gimana ya, ketakutan ya, sama lah seperti kita, tapi dia nggak bisa ini. Waduh bingung semua. Ya kami pikir kan ada orang tua ya. Ini waktu itu Kak Citra, Bu, tolong Bu itu anaknya gitu. Saya cuma di sampingnya gini langsung dia turunin begitu. Ada cuma di situ. Ya ampun, segitunya mereka pun merasa didampingin begitu ya selama sekian bulan, 3 bulanan ya, mungkin 3 sampai bulan itu mendampingi, dan itu mungkin juga mengena ya di hati, berkesan gitu di hati mereka sampai pada saat mereka harus menerima tubuh dan darah Kristus juga. Kami itu juga harus ada di sampingnya mereka gitu ya, sampai di depan ketika mereka menerima benar-benar sesuai dengan yang kita ajarkan tuh, rasanya kita juga ikut komuni pertama gitu. Terharu. Nangis sendiri nih di belakang, ya ampun bisa ya gitu. Ya mungkin hal-hal kecil seperti itu yang kita rasakan, dan setiap anak itu berbeda begitu. Dan betul. Dan memang tidak hanya berhenti di saat pendampingan pengajaran, tetapi sampai selesai pun kita tetap mendampingi sampai detik ini gitu ya. Betul. Maka di program kami sampai detik ini kami juga ada pendampingan iman Katolik begitu. Hanya tetap dengan doa-doa pokok gitu, kita kumpul, doa Bapa Kami, Salam Maria, Rosario juga nggak bisa penuh gitu ya, karena rata-rata disabilitas kami kan intelektual ya, jadi gitu. Tidak mungkin kita bisa full doa Rosario, bisa doa Rosario 1 peristiwa aja sudah cukup buat kami, sudah bagus, dan itu menjadi program kami, karena tidak hanya berhenti di saat kami mendampingi
sakramen begitu ya, Iya. sakramen inisiasi. Tetapi seterusnya begitu mungkin jadi tantangan ya, berat Betul, ya. tantangan. Jadi pengurus atau teman, kalau kami bukan pengurus ya, kami berasa bukan pengurus, kami relawan dan teman buat keluarga. Keluarga, dan puji Tuhan banyak sih relawan kami. Banyak Memang sih saat ini rata-rata para ibu-ibu mungkin terpanggil ya. Betul. Kami sekarang sedang mengejar nih orang-orang muda supaya ini terlibat. Memang selama ini mereka juga terlibat, tetapi di event-event besar ya. Mungkin Kak Tere pernah ikut ini ya. Apa ya waktu itu? Kegiatan pertama selain misa, gathering ya. Oh iya, waktu itu gathering ya itu ya. Wah, itu juga luar biasa. Itu luar biasa ya, gathering pertama itu ya Kak Lucy ya. Dan ternyata mereka bisa dan sama seperti kita, enggak perlu kita ada hal khusus harus bagaimana. Ternyata dibuat sama aja ya Kak ya. Ternyata luar biasa mereka, dan sukacita sekali pada waktu itu. Waktu itu Romo Uskup juga ikut ya. Wah, mendampingi satu persatu, dan sukacitanya itu mereka juga ini ya, saya bisa ini loh, saya bisa ini mereka gitu, menawarkan talenta yang mereka miliki gitu ya. Dan itu luar biasa buat kami. Begitu. Kalau misalnya dilihat dari perjalanan Kak Lucy kan dari awal seperti itu, pastilah ada pernah ya rasa lelah gitu kan, pasti ada ya, maksudnya aduh ini sudah burn out, ini aku harus bagaimana gitu kan. Sana mentok sini mentok. Nah, kira-kira apa sih yang menjadi pemantik sehingga Kak Lucy ini bisa oke, aku akan mulai lagi berusaha? Apa Kak? Ketika bertemu dengan mereka. Mereka kalau sudah gitu kan, kami ada WA group. Kadang kalau sudah sepi nih, para orang tua bilang gini, Bu Lucy nggak ada kegiatan ya gitu. Gitu. Cuma kata-kata itu aja langsung kita, yuk, berarti ini sudah lama loh. Kita nggak nyapa mereka gitu ya, sentuhan-sentuhan dengan WA di grup atau Bu Lucy apa kabar? Ya ini sudah suatu kode gitu ya. Betul. Wah, berarti kami hanya duduk diam begitu, nggak ngapa-ngapain ya. Itu buat kita sudah menjadi pemantik untuk ngapain gitu, kita mau apa begitu, dan kerjasama ya gitu ya, pengurus, teman-teman pengurus itu juga kan kita sebulan sekali itu kan ada rapat DPP gitu ya. Nah, Romo itu kan selalu setiap bidang ditanya. Nah, kebetulan pastoral difabel ini kan menjadi bidang khusus gitu, sehingga kita masuk di dalam DPP harian, sehingga kami harus laporan nih bulan depan itu bagaimana, 3 bulan berikutnya gitu. Jadi kami terkontrol ya gitu ya untuk ngapain gitu. Terus kalau kita nggak ngapa-ngapain, gak nggak nyolek-nyolek yang lain gitu, kita colek-colek gitu. Ya itu yang membuat kita nggak berhenti gitu. Jadi kalaupun kita tidak punya kegiatan, program kerja pasti ada, tapi memang tidak semua bisa terlaksana Kak. Gitu. Karena memang ya itu tadi, kita mau ngadain ini terbentur dengan kegiatan yang lain. Maka ya menawarkan diri, contoh ulang tahun paroki gitu. Ada event apa aja itu selama ulang tahun paroki, ya kita harus masuk begitu. Ya kita menawarkan diri, kita pentas seni gitu ya, kita ikutan, atau basar UMKM kita ikutan, sehingga itu menjadi program yang di luar dari program kerja yang seharusnya kita jalankan, akhirnya kita mundur, tapi tetap terlaksana. Ya mungkin bisa dibuat untuk tahun berikutnya atau bergeser bulannya gitu, tapi tetap terlaksana. Seperti itu sih Kak Lucy. Kalau itu tadi kan tentang bagaimana Kak Lucy sebagai koordinator di paroki tentunya ya. Nah, sekarang ini agak sulit nih ya Kak Lucy ya. Iya, betul. Pasti sudah tahu nih bidikan saya kemana nih pertanyaannya ya. Gimana ini? Bagaimana perasaan Kak Lucy ketika Kak Lucy ditunjuk sebagai Kak Lucy minta tolong dong jadi koordinator pastoral difabel ke Vikepan Surabaya Barat. Gimana Kak? Aduh beban lagi nih gitu ya. Pada saat itu
saya ya pasti pada umumnya seperti yang lain. Kok saya? Ya. Gitu. Itu pasti ya kalimat itu muncul gitu. Kok saya sih gitu. Dan semua menjawabnya ya karena Algon sudah jalan dulu gitu. Pikir saya gitu, ya enggak juga kali gitu ya. Kita sama gitu, diseminasi yang sama gitu ya. Kumpul bersama begitu. Kita memang tidak bisa mengatakan oh paroki A begini, paroki memang semua ada dinamikanya masing-masing. Semua rata-rata ketika kita berkumpul, semua kesulitan dalam hal tim. Tim ini menjadi kendala ya. Tim di parokinya masing-masing begitu betul. ya Kak Lucy. Tim di paroki ini yang menjadi kendala. Mungkin kalau umat difabel juga bagian gitu ya. Tetapi kalau kita sudah punya tim, kita bisa bergerak ya Kak ya. Betul. Umat difabel bisa kita lakukan dengan ya berbagai cara tadi ya seperti yang sudah saya lakukan. Tetapi tim yang solid ini yang mungkin tidak mudah begitu. Lalu kerjasama dengan semua bidang yang ada dan Romo ya. Aduh maaf ya Romo. Ya. Karena nyun sewu para Romo begitu. Romo menanggapi adanya pastoral difabel itu juga penting gitu. Betul. Bukan hal sekono mate gitu, enggak ya, tetapi gimana Romo juga membuka diri untuk mungkin mengambil salah satu umatnya, engkau bertugas ini begitu, lalu coba cari timmu gitu, memberikan leluasa untuk bekerja, berkarya itu ya. Memang setiap paroki, saya nggak tahu di Kepikapan Surabaya Barat ini apakah hampir semua sama seperti di paroki saya. Artinya ada pastoral khusus di situ. Memang secara ini tidak ada ya Kak ya. Ada pastoral khusus gimana? Berdiri sendiri gitu tidak ya? Semuanya tergantung dari paroki masing-masing. Betul, ya. Dilihat ya, karena kan ada yang masuk di formasio ya, jadi bagian dari si keluarga, subseksinya si keluarga, atau ditambah ini di formasio ada pastoral difabel sendiri, begitu. Ada yang sendiri begitu. Ya harapannya supaya di Kepikapan itu bisa berjalan tentunya memang tetap dari DPP BGKP dan Romo Paroki untuk berani menunjuk ada orang khusus yang memang mau ditunjuk untuk menjadi pengurus pastoral difabel. Jadi memang kendalanya luar biasa. Jatuh bangun Kak gitu ya, WA di grup nggak dijawab Kak, sedih gitu, kok aku dianggurin gitu ya. Sekali saya WA pribadi mungkin bisa 2 hari 3 hari baru dijawab. Ini paling jawab, maksudnya baru dijawab sama siapa ini? Nggak usah disebut ya Kak gitu. Halo kakak-kakak yang ada di Kepikapan Surabaya Barat, yuk kita bangkit bersama di jalan gitu ya. Kita sama-sama mendampingin saudara-saudara kita ini. Tapi apapun kekurangannya dari tim pastoral difabel di Kepikapan Surabaya Barat sampai detik ini, meskipun jatuh bangun, saya masih bilang cukup baik. Kita mengawalin ya Kepikapan Surabaya Barat itu jalan meskipun hanya di saat misa hari disabilitas, lalu internasional atau kegiatan kami di paroki Algon. Ketika kami, dan memang kami tidak jalan sendiri di Algon itu seperti hanya membentuk sebuah kegiatan ya. Timnya ya dari paroki-paroki yang ada di Kepikapan Surabaya Barat. Meskipun di parokinya belum jalan, kami menarik gitu. Ayo Kak, diajak nih keluarga-keluarga difabelnya ikut terlibat. Jadi itu yang membuat meskipun secara khusus di parokinya belum jalan, tetapi kakak-kakak yang sudah ditunjuk itu maulah terlibat menanggapi meskipun lambat tetap. Tapi paling tidak ada respon ya. Dan memang ya itu tadi, tim memang kendala yang ini. Kalau umat sensus, dari data sensus memang salah satunya kita tidak bisa berdasarkan data sensus saja. Buatlah kegiatan, buatlah sesering mungkin kegiatan itu gitu. Masuk dengan ke seksi-seksi bidang yang ada supaya dikenal gitu. Contoh pengakuan dosa.
Mungkin Kofikepan Surabaya Barat juga mengawalin pertama ya kalau di tingkat Kofikepan. Kalau di Keuskupan memang sudah ada ya Kak ya, dengan teman-teman komunitas Petrus ya waktu itu. Pertama kami itu di tahun 2023. Saya mengajukan ke Kak Melani, boleh enggak ya pengakuan dosa gitu. Terus ya apa gitu, caranya bagaimana begitu. Pada waktu itu coba aja Bu gitu ya Kak Melani. Akhirnya juga ini, meskipun memang yang dari teman-teman komunitas Petrus bergabung juga yang lain, luar biasa ini. Terus dan itu kami konsisten ya. Jadi kami di Algon tidak sendiri, selalu mengajak teman-teman se-Kofikepan Surabaya Barat untuk bergabung dengan jadwal pengakuan dosa yang ada di Paroki Algon. Jadi tidak sendiri gitu, selalu dilibatkan gitu. Dan sampai detik ini rasanya sudah ada beberapa paroki yang ada di Kofikepan Surabaya Barat ini juga sudah mulai nih teman-teman bergerak untuk bekerja sama ya dengan kepanitiaan Paskah, Natal gitu. Kita ngaku juga minta tempat gitu ya. Mungkin di parokinya Kak Tere salah satunya sudah ya, itu juga sudah mulai gitu. Ya nggak apa-apa gitu. Yang tadinya kami banyak berkurang, tapi secara pribadi kami sukacita gitu ya, melihat sudah mulai nih di paroki mulai ada pelayanan itu gitu. Selain pendampingan untuk sakramen inisiasi juga ada di saat mereka perlu untuk pengakuan dosa seperti itu. Udah bagus saya rasa Kak Tere. Rutin ya, sesuatu yang rutinitas itu penting gitu buat teman-teman difabel. Oke. Jadi ya menarik sekali ya Kak Lucia. Kita nih nggak kerasa loh, kita ngobrol sudah lama. Iya, saya kok banyak sekali yang ngobrol. Memang itu yang diharapkan. Untuk closing aja nih, kira-kira harapan apa nih dari Kak Lucy untuk keluarga difabel, untuk teman-teman koordinator, mungkin Kak Lucy mau menyampaikan beberapa motivasi untuk mereka, silakan. Untuk tim ya, pertama teman-teman di paroki khususnya yang ada di Kofikepan Surabaya Barat, mungkin saya juga minta gitu kepada Romo paroki untuk memperhatikan ini. Mungkin ada orang khusus yang diutus gitu ya, supaya tidak timpang gitu. Kita bisa berjalan bersama, khususnya di Kofikepan Surabaya Barat gitu. Ambil orang khusus yang di luar dari dia harus double dengan tugas yang lain, supaya bisa fokus gitu ya Kak. Karena kebetulan yang kemarin itu kan hasil dari diseminasi itu. Jadi utusan yang hadir itu yang dicemplung loh gitu ya Nah, mungkin ini kan sudah berjalan dari 2023 ya kita diseminasi. Waktunya ya ini sudah 3 tahun, 2003 sampai 2025 ini waktunya untuk bergantian kepengurusan. Mungkin bisa dibantu para romo paroki di Kofikepan Surabaya Barat untuk mengutus orang khusus gitu. Kami tidak perlu orang yang berkompeten untuk di situ gitu, mungkin dari psikologi atau seorang guru difabel ABK, tidak gitu, tetapi orang yang mau punya hati untuk mendampingi dan melayani keluarga difabel ini. Jadi kami butuh itu, orang-orang khusus itu, supaya tim pastoral difabel Kofikepan Surabaya Barat itu bisa berkoordinasi dengan baik. Kami butuh orang-orang yang punya hati saja Kak. Gak harus orang-orang hebat yang bagaimana gitu, yang punya hati untuk itu. Untuk tim ya, untuk kepengurusan pastoral difabel di Kofikepan Surabaya Barat. Lalu ini untuk keluarga. Saya secara pribadi sangat menginginkan gitu. Mari Bapak Ibu umat di paroki khususnya yang ada di Kofikepan Surabaya Barat, yuk kita bersama-sama mendampingin keluarga kita masing-masing. Bapak Ibu tidak sendirian, kami ada gitu bersama kalian semua. Kami ingin menjadi sahabat kalian untuk mendampingi, terutama untuk iman dari salah satu keluarga kalian.
datanglah ke kami gitu ya, di setiap paroki yang sudah ditunjuk sebagai teman atau sahabat buat Bapak Ibu semua. Jangan takut, jangan malu atau merasa menjadi orang asing di rumahnya sendiri, tetapi hadir bersama kami. Datang WA bila perlu boleh gitu. Nanti ada nggak ya kayak gitu. Ini untuk kebijakan Surabaya Barat boleh. Saya selama ini menampung, biarpun dia dari paroki yang berbeda, bahkan sampai Jember ya Kak, kemarin itu misa jubileum itu boleh nggak ikut? Ya nggak apa-apa, saya daftarkan di Coffee Capan Surabaya, pada dari Jember gitu, nggak apa-apa gitu, masuk aja gitu. Saya terbuka secara pribadi, dan nanti kalau sudah terdata dengan kami, saya pasti menyalurkan ke paroki-paroki sesuai dengan teritorial mereka. Jadi jangan menutup diri, terbuka dengan kami, karena kami bukan pengurus yang bagaimana mendatai, kami sahabat, kami teman gitu. Itu saja. Ya, terima kasih banyak Kak Lucy, banyak sekali hal yang bisa kita ambil ya. Baik para pemirsa, kerinduan kita bersama untuk menjadikan gereja paroki kita adalah gereja yang ramah difabel itu semoga bisa segera terrealisasi ya. Dan tadi ada banyak sekali tips-tips yang Kak Lucy sampaikan. Jadi ayo para koordinator lebih bersemangat. Amin. Kita bisa menolong teman-teman kita yang difabel ini untuk bisa menjadi sama seperti kita, begitu ya. Dan ada satu hal yang mau saya sampaikan juga untuk para keluarga difabel. Kalau tadi mendengarkan bagaimana Kak Lucy menceritakan sharing tentang kita sudah membuka diri, gereja sudah membuka diri untuk para umat difabel. Jadi kalau Bapak Ibu memiliki keluarga yang difabel, ayo hantar ke gereja, hantar ke paroki, terutama untuk yang belum mendapatkan sakramen inisiasi, kami pasti akan bantu. Baik, terima kasih untuk kebersamaan kita pada siang hari ini Kak Lucia. Kita akan tutup kegiatan hari ini dengan salam difabel. Oke. Dah.